Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2907 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai ayat 29. Di bawah perikop kepada jemaat di Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya Nabia, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari sinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar wahyu kepada jemaat di Tiatira. Jemaat Tiatira ada di kota industri yang kecil, tapi memiliki masalah iman yang sangat rumit. Kota Tiatira dikenal sebagai kota dagang atau kota serikat, atau mereka bisa disebut mereka membuat satu komunitas. Ada serikat pandai besi, ada serikat penenun kain ungu, ada serikat tukang kulit, dan lain sebagainya. Masalahnya kalau mau jualan, mau berbisnis, mau hidup, wajib ikut serikat itu, wajib ikut komunitas itu. Mau ikut serikat, itu berarti dia wajib ikut semua aturan dalam serikat itu. Ada aturan yang wajib dilakukan di dalam komunitas itu
wajib ikut pesta ritual dewa pelindung di kuil, makan daging persembahan berhala, dan ada plus-plusnya, yaitu ritual seks. Jadi orang Kristen di Tiatira mengalami dilema. Mereka yang kompromi, mereka ikut pesta. Kalau mereka tidak berkompromi, mereka tidak boleh berbisnis, tidak boleh bekerja, tidak boleh buka usaha, alias siap menjadi orang miskin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan, Tiatira ini kota kecil tapi masalah iman di sana begitu berat tantangannya. Saudara, lihat ayat 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tuhan memuji jemaat di Tiatira karena apa? Karena mereka masih memiliki kasih. Mereka peduli satu dengan yang lain. Mereka saling tegur satu dengan yang lain. Mereka saling support walaupun mereka sendiri susah. Kasih mereka sungguh luar biasa. Mereka masih memiliki iman. Mereka tetap setia walaupun banyak tekanan. Walaupun konsekuensinya mereka hidup menderita secara finansial. Tetapi mereka tetap setia pada iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Mereka masih memiliki hati melayani. Mereka sangat aktif terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan. Dan mereka masih memiliki ketekunan. Tahan uji. Mereka setia. Mereka tetap semangat. Haleluya. Padahal banyak tantangan. Tapi tidak mengurangi semangat mereka untuk mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Haleluya. Saudara, ayat 20 merupakan teguran Tuhan untuk jemaat di Tiatira. Ayat 20 sampai seterusnya. Yang pertama, teguran Tuhan. Tuhan mencela jemaat di Tiatira karena mereka membiarkan Isabel mengajar dan menyesatkan umat. Bapak Ibu Saudara, tentunya Isabel di sini adalah kiasan. Karena Isabel, ya, dia hidup ribuan tahun sebelumnya, Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita belajar siapa Isabel ini. Kalau kita melihat dari satu raja-raja, Isabel ini istri Raja Ahab yang memelihara 850 Nabi Baal. Satu Raja-Raja 18 ayat 4, di mana Isabel melenyapkan atau membunuh nabi-nabi Tuhan di zaman itu. Dan yang hanya tersisa Nabi Elia. Saudara yang dikasihi Tuhan, roh Isabel zaman sekarang adalah orang yang punya posisi, punya jabatan, punya pangkat. Karena kalau kita melihat Isabel ini kan permaisuri, ratu, istri dari Raja Ahab. Ini menandakan akan ada orang yang punya posisi, punya jabatan, dia memakai posisi dan jabatannya, dia memakai uangnya untuk mempengaruhi iman orang. Bapak Ibu Saudara, kita kalau sudah bilang orang kaya Saudara, wah iman kita goyang Saudara. Iman kita langsung berkompromi Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati bahwa roh Isabel ini tidak semata-mata perempuan. Tetapi orang yang punya posisi, orang yang punya jabatan, pangkat, punya uang, yang dapat melemahkan iman kita sehingga kita mulai berkompromi dengan dosa. Saudara, itu roh Isabel di zaman sekarang. Roh Isabel zaman sekarang adalah orang yang mengatasnamakan Tuhan padahal apa? Padahal ajarannya sesat. Ajarannya di luar kebenaran firman Tuhan. Makanya selalu saya bilang saudara, hati-hati dengan hamba Tuhan yang punya masa banyak, gelar titelnya sudah
S3 sampai mungkin S lilin, kalau mereka tidak mengawasi pengajaran mereka, tidak tunduk pada otoritas firman, mereka mulai aneh-aneh. Mulai ada pengajaran baru yang tidak sesuai dengan firman. Coba sudah perhatikan. Hamba-hamba Tuhan yang tadinya mereka sederhana, rendah hati, tapi ketika mereka mulai punya jemaat yang banyak, mulai ribuan, saudara, akademiknya semakin tinggi, saudara, mulai aneh-aneh. Makanya saudara harus selalu baca firman, supaya saudara dapat mengenali mana yang dipenuhi roh Isabel dan mana yang dipenuhi Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa roh Isabel ini mereka mengatasnamakan Tuhan, hamba Tuhan, firman Tuhan, tapi ujung-ujungnya menyesatkan. Coba saudara perhatikan. Penyesat-penyesat ini kan awalnya kita lihat baik, pengajarannya kelihatannya ya sesuai dengan firman, tapi ujung-ujungnya apa? Mulai melenceng dari kebenaran. Hati-hati saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membangun saudara, kalau melenceng 1 senti saja mulai kelihatan miringnya saudara, kalau itu ditarik lurus itu akan semakin jauh dia melenceng. Makanya kita harus tetap ada dalam kebenaran firman. Amin. Sehingga kita dapat mengenali mana orang-orang yang mengajar dengan roh Isabel dan mana orang yang mengajar benar-benar di bawah pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dapat melihat bahwa roh Isabel ini, dia mengajar, artinya dia orang pintar, orang berpendidikan. Dan dia orang yang sangat berkarisma, karena dia dapat mempengaruhi orang, sehingga banyak orang ikut dia, disesatkan, tanpa mereka sadari yang mereka sembah bukan lagi Tuhan Yesus, tetapi sudah menyembah Allah lain alias berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan mencela jemaat di Tiatira? Karena mereka membiarkan orang yang dikuasai roh Isabel masuk ke gereja, mengajar dan menyesatkan orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan harus mewaspadai ini. Makanya jangan sembarang saudara menyerahkan mimbar tanpa kita mengenali siapa orang yang akan melayani. Bapak Ibu Saudara harus cek dan recheck dulu track record orang itu. Jangan-jangan saudara dia mengajarkan hal-hal yang melenceng dari firman. Saudara yang harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, apa yang Tuhan kecam, Tuhan cela dari jemaat yang ada di Tiatira, karena jemaat di Tiatira jatuh ke dalam dosa persinahan. Kalau saudara memperhatikan di ayat 20, supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan mencela, mengecam jemaat yang ada di Tiatira? Karena mereka telah jatuh ke dalam dosa persinahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa persinahan itu ada 2. Yang pertama, sudah tentu orang yang berzina itu adalah orang yang melakukan hubungan seks dengan orang yang bukan pasangan sahnya. Itu dosa persinahan. Yang kedua, dosa persinahan yang dimaksudkan firman Tuhan ini adalah orang yang menyembah yang bukan Tuhan. Dia menyembah berhala, itu sudah dosa persinahan di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita ini kan adalah mempelai wanitanya Tuhan.
yang harus kita puja-puji adalah mempelai laki-laki kita, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Dia adalah mempelai laki-laki yang nanti akan datang menjemput kita, gereja Tuhan yang adalah mempelai wanita Kristus Yesus Tuhan. Yang harus kita puja-puji, yang harus kita cerita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita adalah menceritakan mempelai laki-laki kita. Amin. Yang kita harus puja-puji sembah hanya mempelai laki-laki kita, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jadi kalau kita menyembah yang bukan mempelai laki-laki kita, bukan Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berzina secara rohani. Bapak Ibu Saudara, persinahan itu kan adalah bentuk pengkhianatan. Betul? Bapak Ibu Saudara, kalau saudara tidak lagi menyembah Tuhan, contohnya apa? Tidak mau lagi pergi ke gereja, itu pasti ada yang salah. Pasti saudara sudah menjadi penyembah berhala. Kalau saudara sudah tidak mau atau tidak lagi bergairah untuk pergi beribadah kepada Tuhan, itu menandakan saudara sudah jatuh dalam dosa persinahan rohani. Bapak Ibu Saudara harus bertobat. Kalau tidak bertobat, firman Tuhan ini katakan Tuhan akan melemparkan keranjang orang sakit. Dan yang ayat 23 di situ dikatakan, dan anak-anaknya akan kumatikan. Saudara, mengerikan. Saudara harus mengambil sikap, yaitu bertobat. Kalau saudara tidak bertobat, saudara akan menderita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau dipulihkan, langkah tepat yang harus saudara dan saya ambil, yaitu harus hidup dalam pertobatan. Amin. Kalau kita masih ada sampai sekarang ini, itu menandakan Tuhan masih memberi kita kesempatan. Kesempatan untuk bertobat. Mengakui semua kesalahan dosa yang kita lakukan. Berbalik kepada Tuhan dan tidak lagi melakukan dosa yang sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak bertobat, ayat 22-23 tadi, Tuhan akan melemparkan kita keranjang orang sakit dan mematikan, membunuh. Firman Tuhan dikatakan, anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui. Mengerikan. Ambil keputusan sekarang ini untuk bertobat. Kalau tidak bertobat, selesai kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak binasa? Hidup dalam kebenaran, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah menegur kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan nama berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.